Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu sanabhas anil isti'arah bi'atibari ma yattasilu biha minal mulaimat wa adamit tisaliha. Pembagian isti'arah dengan melihat bersambung dan tidak bersambungnya hal yang sesuai dengannya. Wa hadza yanqasim ila thalathati aqsam. Awalan al-mujarradah, wa thaniyan al-murasyahah, wa thalithan al-mutlaqah. Fa ana kal mutakallimah al-ula sanabhas anil isti'arah al-mujarradah. Al-isti'arah al-mujarradah hiyallati kurinat bimulaimin al-musta'ari lahu ay al-musyabbah. Jadi isti'arah mujarradah itu adalah isti'arah kurinat yang disertai bimulaimin dengan sesuatu yang sesuai al-musta'ari lahu dengan musta'ar lahunya. Jadi kalau dalam bab musyabbah itu dalam bab isti'arah itu disebut musta'ar lahu. Sedangkan musyabbah bih itu dalam bab isti'arah itu disebut al-musta'ar minhu. Nahwu contohnya ra'aitu asadan fil jabhati. Saya melihat singa fil jabhati di medan pertempuran. Nah, asadan di sini tentunya musyabbah bih kan kalau dalam bab musyabbah. Nah, berarti dalam bab isti'arah asadan di sini adalah al-musta'ar minhu. Nah, sedangkan musyabbahnya atau al-musta'ar lahunya itu adalah laki-laki pemberani gitu kan kalau asadan itu. Nah, sedangkan di sini isti'arah mujarradah itu isti'arah yang disertai dengan sesuatu yang sesuainya itu dengan musyabbahnya. Berarti yang sesuai dengan laki-laki pemberaninya, bukan dengan asadannya gitu. Nah, lalu yarmi al-aduwa bisihamihi, melempar musuh dengan anak panahnya. Faqad dzakara ma yulaimu al-musta'ar lahu al-batal asy-syuja' hina qila yarmi al-aduwa bisihamihi. Lidzalika kanatil isti'arah mujarradah. Nah, lalu di kalimat ini, di tarkib ini disebutkan sesuatu atau tarkib yang sesuai dengan musta'ar lahunya, al-batal asyuja'nya, yaitu pahlawan pemberani, itu musta'ar lahunya atau musyabbahnya. Nah, sesuatu itu apa? Yaitu perkataan yarmi al-aduwa bisihamihi, melempar musuhnya dengan anak panahnya gitu. Nah, ini sudah pasti sesuainya itu dengan musta'ar lahu karena di sini ada kata yarmi gitu kan, melempar. Otomatis kan kalau melempar itu identik dengan manusia gitu, tidak identik dengan singa gitu kan. Watsani al-isti'arah al-murasyahah hiyallati kurinat bimulaimin al-musta'ari minhu ay al-musyabbah bih. Berarti kalau al-mujarradah itu tadi isti'arahnya itu disertai sesuatu yang mana sesuatu itu sesuai dengan musyabbah atau musta'ar lahunya. Nah, sedangkan murasyahah itu kebalikannya. Isti'arah yang disertai sesuatu tetapi sesuatu itu sesuai dengan musta'ar minhu-nya atau musyabbah bihnya. Contohnya, nahwu ra'aitu asadan fil jabhati yaz'aru. Saya melihat asadan, singa fil jabhati di medan pertempuran yaz'aru, berteriak ya atau meraung. Fal wasfu yaz'aru yulaimu al-musta'ar minhu ay al-asad. Nah, sifat dari yaz'aru ini, berteriak atau meraung ini adalah sesuatu yang sesuai dengan musyabbah bihnya, dengan musta'ar minhu-nya, yaitu asad gitu. Karena kan kalau meraung itu identik dengan hewan gitu. Walihada sharatil isti'arah tasrihiyah. Makanya kita namakan tarkib ini adalah isti'arah tasrihiyah yang pertama.
Karena apa? Li'annal musta'ar minhu al-asad madhkurun. Ketika musta'ar minhu-nya dalam suatu tarkib itu disebutkan, maka isti'arahnya itu menjadi isti'arah tasrihiyah. Yang kedua, dia juga berkedudukan sebagai isti'arah asliyah. Kenapa? Li'annal musta'ara minhu al-asad jamidun. Nah, ketika musta'ar minhu-nya itu jamid, sebagaimana yang udah dijelasin presentator kemarin ya, maka eh, dia ini menjadi isti'arah asliyah. Dan yang ketiga, dia pun isti'arah murasyahah. Kenapa? Li'annahu dzukira fiha ma yula'imul musta'ar minhu. Karena ya di dalamnya itu disebutkan sesuatu yang sesuai dengan musta'ar minhu-nya, dengan musyabbah bihnya, yaitu pada sifat yaz'aru, sesuai dengan al-asad yang menjadi musyabbah bih atau musta'ar minhu dalam tarkib tersebut. Hakadha. Jadi disebutlah isti'arah tasrihiyah, asliyah, murasyah. Kita masih ada di bab murasyahah ya. Sekarang kita lanjut wa min amthilati hadzan naw'i. Ini ada contoh dari Al-Qur'an ya. Untuk isti'arah murasyahah itu yaitu ada pada surat Al-Baqarah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Fafi hadhil ayatil karimah isti'arah tasrihiyah. Nah, di ayat ini kita sebutkan sebagai isti'arah tasrihiyah. Kenapa? Karena musta'ar minhu-nya atau musyabbahnya itu, musyabbah bihnya itu madhkur, disebutkan yaitu pada lafaz ishtarawu. Faqad ustu'ira al-ishtira'u lil ikhtiyari bijami'i ahsanil faidati fi kull. Nah, kalimat atau lafaz ishtarau ini faqad ustu'ira al-ishtira'. Lafaz ishtarau yang masdarnya al-ishtira' ini telah dipinjam untuk makna lil ikhtiyar, memilih. Jadi sebenarnya arti asalnya itu merekalah yang memilih kesesatan. Nah, tetapi di sini memakai kalimat ishtarau gitu. Karena ya untuk memberikan faidah yang lebih baik gitu. Ini kan kita sedang mempelajari ilmu balaghah gitu. Wal qarinatul lati tumna'u min iradatil ma'nal asli. Nah, ada qarinah yang melarang dari makna aslinya, yaitu lafaz ad-dhalalah. Nah, kenapa ishtarau ini tidak kita maknai makna aslinya itu dengan membeli? Nah, di sana ada qarinah, yaitu ad-dhalalah, kesesatan. Nah, merekalah yang membeli kesesatan. Kan kalau kayak gitu nggak mungkin, karena kesesatan itu sesuatu yang tidak diperjualbelikan gitu kan, sesuatu yang sifatnya itu kasat mata, tidak bisa kita lihat gitu. Nah, makanya kalimat atau lafaz ad-dhalalah ini menjadi qarinah yang menghalangi sesuatu itu dari makna aslinya gitu. Wa idza ta'ammalna hadhil isti'arah ra'ayna annahu qad dzakara ma'ah syai'un ma yulaimul musyabbah bih al-ishtira'. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, isti'arah ini, maka kita akan melihat di sana ada sesuatu yang mana sesuatu itu sesuai dengan musyabbah bihnya, yaitu sesuai dengan kalimat al-ishtira'-nya. Wa hadza syai' huwa fama rabihat tijaratuhum. Nah, sesuatu yang sesuai dengan musyabbah bihnya itu yaitu pada ayat fama rabihat tijaratuhum, maka tidak akan beruntung perniagaan mereka. Nah, ini sesuai kan dengan musyabbah bih atau musta'ar minhu-nya, yaitu al-ishtira'. Jadi tadi sebelumnya disebutkan tentang jual beli.
Nah, lalu disertai oleh tarkib yang sesuai dengan jual beli tadi, yaitu tidak akan beruntung perniagaan mereka gitu. Kayak gitu. Wa min ajli dzalik tusamma isti'arah murasyahah. Nah, karena inilah dinamakan isti'arah itu murasyahah karena ada sesuatu yang sesuai dengan musyabbah bihnya atau musta'ar minhu-nya. Maka dinamakan murasyahah. Tetapi ketika sesuatu itu sesuai dengan musyabbahnya atau musta'ar lahu. Bismillah. Al-an isti'arah al-mutlaqah. Al-isti'arah al-mutlaqah hiya ma khalat min mulaimatil musyabbah bih wal musyabbah. Wa hiya kadzalik ma dzukira ma'aha ma yulaimul musyabbah bih wa musyabbah ma'an. Jadi isti'arah mutlaqah itu adalah isti'arah yang tidak disertai sesuatu yang sesuai dengan musyabbah atau musyabbah bih, atau yang tidak sesuai dengan musta'ar minhu dan musta'ar lahunya, atau ada sesuatu yang menyertainya, tapi langsung tuh menyertainya itu musta'ar minhunya dan musta'ar lahunya, musyabbah bihnya dan musyabbahnya gitu. Jadi bisa jadi tidak ada dua-duanya sama sekali, atau disebutkan tapi langsung kedua-duanya gitu. Nah, maksudnya gimana tuh? Nah, langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama itu kama qauluhu ta'ala, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Nah, yang artinya sesungguhnya kami ketika air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam kapal. Nah, falafdhah tagha isti'aratun tasrihiyah tabi'iyah. Jadi kalimat tagha di sini adalah isti'arah tasrihiyah tabi'iyah, yaitu isti'arah yang disebutkan musta'ar minhunya atau musyabbah bihnya dan bentuknya itu adalah fi'il. Nah, tagha di sini kan fi'il kan ya. Kemudian faqad syabbahu fiha azyada bitughyan. Jadi kalimat atuhyan itu asalnya dari tagha tadi ya, kata tagha tadi ya, yang artinya itu kesewenang-wenangan. Nah, kalimat atuhyan di sini disamakan dengan kalimat azyadah yang artinya bertambah. Jadi sebenarnya makna dari tagha tadi yang inna lamma taghal ma itu sebenarnya adalah ketika air telah bertambah sampai ke gunung gitu. Jadi airnya terus bertambah, makanya kami membawa nenek moyang kami ke dalam kapal gitu, biar gak ikut tenggelam kan gitu ya, maksud aslinya gitu. Nah, kenapa tuh pakai kata atuyan atau kata tagha tadi gitu? Padahal artinya kan kesewenang-wenangan gitu kan ya. Nah, karena bijami tajawuz al-had fi kulli, karena ada kesamaan, yaitu sama-sama tajawuzul had atau melebihi batas gitu. Melebihi batas. Karena kalau air bertambah terus kan bakal melebihi batas, nggak ada batasnya gitu kan. Sama kesenang-wenangan itu juga, itu kan sama aja melebihi batas gitu. Jadi itu gitu, karena itu jadi summa istaqqa min at-tughyan al-fi'lu at-tagha. Jadi tadi kan ya asal kata at-tughyan di sini adalah tagha yang bermakna zada gitu, ala sabil isti'arah at-tasrihiyah at-tabi'iyah wal qarina al-mani'ah min iradatil makna al-asli lafdiyah wa ya alma. Jadi qarinahnya di sini atau indikator yang membuat maknanya itu
tidak menggunakan makna asli itu adalah alma. Itu kan yang menyertai kata-kata atau tadi kan alma itu kan gitu. Nah, dari contoh di sini, dari kata selanjutnya itu kan hamalnakum fil jariyah. Nah, itu kan tidak menjelaskan apapun ya, tidak menjelaskan sebelumnya atau dia emang berdiri sendiri gitu. Jadi ini adalah disebut tusamma bi isti'arah mutlaqah. Seperti itu. Summa al-mithal tsani yakni qaul Kutsar Uzzah famtani bisahmin rishuhu al-kuhlu lam yadir tuwahiru jildi wa wal qalbi jarih, yang artinya ia memanahku dengan pandangan matanya yang bercelak laksana bulu angsa pada anak panah. Tembakan panahnya tidak melukai kulit luarku, namun meninggalkan luka di hati. Fafi lafdhah sahmun isti'aratun tasrihiyah asliyah. Dan pada lafaz sahmun di sini ada makna isti'arah tasrihiyah asliyah, yaitu isti'arah yang disebutkan musta'ar minhunya atau disebutkan musyabbah bihnya. Yang musyabbah bih itu sendiri berbentuk isim jamid. Karena sahmun di sini kan maknanya isim jamid kan. Nah, bentuknya isim jamid. Wa yuqalu fi ijra'iha syabbahu at-tarfu bisukuni ta bisahmin. Nah, kata asamun di sini itu artinya anak panah ya. Kata asahmun disamakan dengan at-tarfun atau pandangan mata itu. Nah, kenapa? Karena di sini maksud dari syairnya itu ia memanahku dengan pandangan matanya yang bercelak atau pandangan matanya yang bercelak yang tajam gitu, seperti bulu angsa pada anak panah gitu. Jadi kayak gitu kan maksudnya aslinya. Nah, kok bisa gitu? Kenapa kok pakai kata-kata anak panah gitu? Padahal anak panah sama pandangan mata kan jauh banget gitu kan maknanya. Nah, karena ada indikatornya ya, bijami al-isobah bid-darar wal ada. Karena di sini penyairnya itu mau menyamakan suatu hal antara pandangan mata dan anak panah yang tadi itu. Yaitu apa? Dari segi isobah atau kecideraan adanya doror atau ada gitu, adanya sesuatu yang menyakitkan gitu kalau itu mengenai kita gitu. Jadi maksudnya itu asumsi saya ini itu syair tentang seorang laki-laki yang ditinggalkan oleh mar'ahnya gitu. Kan kalau pandangan seorang mar'ah bagi seorang laki-laki yang telah ditinggalkannya itu kan pasti sakit hati kan ya. Jadi kayak gitu, jadi sama-sama sakit gitu kalau kena pandangan matanya wanita itu sama kena anak panah gitu. Kayak gitu persamaannya. Tsumma ista'ir al-laf ad-dal ala al-musyabbah bi wa huwa as-sahmun. Lil musyabbah wa huwa at-tarfun ala sabil al-isti'arah tasrihiyah al-asliyah. Jadi di sini yang menunjukkan musyabbah bih itu adalah as-sahmun. Dan yang musyabbahnya itu adalah at-tarfun. Ala sabil isti'arah tasrihiyah, yang tadi ya tasrihiyah itu yang disebutkan musyabbah bihnya yang berbentuk asliyah, yaitu yang berbentuk isim jamid. Setelah itu wal qarinah al mani'ah in iradatil makna al asli lafdiyah wa hiya al kuhlu. Nah, indikator atau qarinah yang menjadikan dihalanginya makna asli
dari lafadz as-sahmun itu, as-sahmun kan mana aslinya anak panah. Tapi di situ kan diartiin pandangan mata kan. Jadi kenapa diartiin pandangan mata? Karena ada al-kuhlu. Ada al-kuhlu ini artinya celak. Karena ada kata-kata celak setelahnya gitu. Karena al-kuhlu di sini itu lah yang menjadikan kata as-sahmun itu artinya pandangan mata gitu. Jadi ini adalah qarinahnya gitu. Wa idza tadabburna hadil isti'arah allati istawfat qarinatiha ra'ayna annahu qad iktaranna biha mulaimul musyabbah bi as-sahmun wa huwa ar-risu. Jadi setelah kita tahu tadi ya bagian-bagian dari syair atau maksud-maksud dari syairnya yang tadi, itu kita bisa memahami kalau ada di sini kan musyabbah bihnya itu adalah sahmun. Nah, ada sesuatu yang menyertai musyabbah bih di sini yaitu adalah arisyu. Arisyu yaitu itu adalah arisyu itu artinya bulu angsa ya. Jadi yang menyertai as-sahmun anak panah di sini itu adalah kata-kata bulu angsa. Nah, maksudnya apa? Kan di situ syairnya itu kan romatsni bisahmin risyuhu. Jadi risyuhu di sini itu menjelaskan as-sahmin. Kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang menyertainya gitu kan. Tadi kan kita bahas tentang isti'arah mutlaqah kan. Jadi sesuatu yang bahas tentang sesuatu yang bisa menyertainya gitu. Nah, ini yang menyertai musyabbah bihnya. Nah, selain itu ada juga yang menyertai musyabbahnya, yaitu mana tuh musyabbahnya? At-torfu atau pandangan wanita tadi kan musyabbahnya itu. Nah, apa yang menyertainya? Yang menyertainya itu kata-kata al-kuhlu. Al-kuhlu itu adalah celak gitu kan. Jadi dengan demikian lengkaplah gitu kan. Ada yang menyertai musyabbah bi dan juga ada yang menyertai musyabbahnya. Jadi syair ini termasuk dengan syair atau termasuk dengan isti'arah al-mutlaqah, itu isti'arah yang menyebutkan sama-sama menyebutkan sesuatu yang menyertai musyabbah dan musyabbah bihnya. Wa alam bisawab wa istamir ila mutakallim as-salis yakni Ridwan Syahputra. Bismillahirrahmanirrahim. Ma huwal majazul mursal al-murakkab? Huwal kalamul musta'mal fi khairil ma'na alladhi wudi'a lahu li'alaqatin khairil musyabahah ma qarinatin mani'atin min iradatin ma'nahul wad'i. Apakah yang dimaksud dengan al-majazul mursal al-murakkab? Dia adalah kalam atau kalimat musta'mal yang digunakan atau yang dipakai fi khairil makna, tanpa makna alladhi wudi'a lahu, yang telah ditetapkan. Maksudnya ialah makna yang lain gitu. Bisa menggunakan makna yang lain, bukan makna yang asli. Dikarenakan adanya alaqatun khairil musyabaha, adanya alaqah khairul musyabaha beserta qarinah, hubungan yang mencegah maksud makna aslinya itu.
wa yaqa'u awalan fil murakkabatil khabariyatil musta'malati fil insa'i wa akasahu lil akhrad. Yang pertama al-majazul mursal yang tersusun dari khobar, al-musta'mal yang dipakai fil insa, yang digunakan insa. Maksudnya ialah kalimatnya berbentuk khobar tapi dalam penggunaannya insa. Wa akasahu, dan begitu juga sebaliknya. Sebagai tujuan yang pertama ialah at-tahassur wa izharu ta'assub. At-tahassur ini seperti mendesis gitu ya. Wa izharu ta'assub, dan adanya rasa penyesalan. Kama fi qauli syair, sebagaimana dalam syair, zahabas sabba wa tawallatil ayyamu fa'ala sabba wa 'ala zamani salamun. Yang artinya pergi seorang pemuda, wa tawallatil ayyam, wa tawallatil ayyam ini beberapa hari gitu. Fa'ala sabba wa 'ala zamani salamun. Dan semoga si pemuda itu panjang umur. Fa innahu wa in kana khabran fi asli wada'ihi illa annahu fi hadzal maqam musta'mal fi insya'i tahassur wa tahazzan ala ma fata minasy syababi. Kalimat di atas itu berbentuk khobar fi asli wada'i, namun dalam penggunaannya itu al-insa yang menunjukkan at-tahassur wa tahazzan. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga ialah izharud dha'fi. Izharud dha'fi ini menunjukkan kelemahan. Kama fi qaulihi, sebagaimana dalam sebuah syair gitu ya. Rabbi inni la astati'u istibaran fa'fu anni ya man yakil al-insara. Di sini menunjukkan atas kelemahan dia. Bagaimana dalam syair, Rabbi inni la astati' istibaron, sesungguhnya aku tidak bisa bersabar. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Dalam teks ini menunjukkan bahwasanya menunjukkan akan sebuah kelemahan dia gitu. Adapun yang selanjutnya ialah yang ketiga, izharus surur, menunjukkan sebuah kebahagiaan. Sebagaimana contohnya kutiba ismi bainan nazihin, namaku tercantum di antara orang-orang yang sukses. Itu yang disebut dengan izharus surur. Selanjutnya yang keempat ialah ad-du'a. Tujuannya ialah ad-du'a nahu najjahallahu maqasidana, yang artinya ialah semoga Allah mensukseskan maqasidana, tujuan kita.
وثانيا في المركبة الإنشائية كالأمر والنهي والاستفهام التي خرجت عن معانيها الأصلية. Yang kedua ialah al-mazajul mursal yang memiliki susunan insaiyah seperti amar, nahyu, dan istifham yang mana keluar dari makna aslinya. Wa ustu'milat fi ma'ani akhar, dan menggunakan makna yang lain. Sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Yang dimaksud dari hadis di atas ialah yatabawa maq'adahu dan alaqah fi hada, dan kaitannya dengan itu as-sababiyah wa musababiyah. Li'anna al-insan al-mutakallim li ibaratin sababun li ikhbarihi bima tatadammanahu fa zuharu amrun wa ma'nahu khabar. Yang mana teks tersebut memiliki susunan insaiyah dan memiliki makna khobar.